Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Our Times yang dirilis pada tahun 2015. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Zhenxin. Dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan terkenal di Taiwan. Namun, hidup Zhenxin jauh dari kata bahagia. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor, tenggelam dalam pekerjaan. Bahkan, dia rela membatalkan kencan dengan pacarnya demi lembur. Sebagai seorang manajer, Zhenxin sering mendorong para karyawannya untuk terus bekerja hingga larut malam. Sayangnya, dedikasi Zhenxin justru menjadi bahan perbincangan di antara teman-temannya. Mereka menganggap Zhenxin bodoh karena Zhenxin mendedikasikan hidupnya untuk perusahaan yang sebenarnya memperlakukannya dengan buruk. Hal ini membuat Zhenxin merasa tertekan. Dia menyadari jika hidupnya kini jauh dari impian masa SMA-nya. Karena dulu, Zhenxin yang polos selalu membayangkan jika menjadi dewasa akan membawa kebahagiaan. Namun kenyataannya, harapan itu hancur begitu saja. Dia bahkan terpaksa mengubah dirinya agar bisa diterima oleh lingkungan kerjanya. Di dalam kesedihan, Zhenxin sering menghabiskan waktu memandang foto-foto masa SMA sambil mendengarkan lagu dari Andy Lau, artis terkenal Hong Kong yang menjadi idolanya. Hingga kemudian, cerita pun beralih ke masa SMA Zhenxin. Di saat itu, dia hanyalah gadis pendiam yang sering menjadi sasaran bully. Di suatu pagi, dalam perjalanan ke sekolah, Zhenxin melihat sekelompok siswa laki-laki memperhatikannya. Zhenxin sempat salah tingkah. Namun ternyata perhatian mereka bukan untuknya, melainkan untuk Min Min, gadis cantik primadona sekolah. Zhenxin memiliki dua sahabat dekat, yaitu Xiaoqi dan Mei, yang juga mengidolakan Andy Lau. Suatu hari di kantin, Zhenxin memperhatikan Oh Yang, seorang murid tampan dan populer yang dia sukai diam-diam. Namun, hidup Zhenxin di SMA tidak selalu mulus. Saat di kelas, dia menerima sebuah surat yang awalnya dia kira surat cinta. Ternyata, itu adalah surat kutukan. Isi surat tersebut meminta Zhenxin untuk meneruskannya kepada 4 orang, atau dia akan mendapatkan musibah. Surat pertama dia berikan kepada kakaknya yang manja, karena Zhenxin merasa orang tuanya lebih menyayangi sang kakak. Surat kedua dia berikan kepada wali kelasnya yang galak. Surat ketiga dia kirimkan kepada Min Min sebagai ungkapan kekesalannya karena Oh Yang lebih menyukai Min Min dibanding dirinya. Pada suatu hari, Zhenxin melihat Oh Yang diganggu oleh sekelompok murid nakal yang dipimpin oleh Taiyu, seorang siswa dengan reputasi buruk di sekolah. Taiyu memiliki dendam pribadi terhadap Oh Yang. Kesal dengan situasi ini, Zhenxin akhirnya memutuskan untuk mengirim surat kutukan keempat kepada Taiyu. Namun, Taiyu salah mengira surat itu sebagai surat cinta. Di keesokan harinya, di satu upacara bendera, anggota geng Taiyu menemukan surat itu di laci Zhenxin. Mereka segera melaporkannya kepada Taiyu. Sepulang sekolah, geng Taiyu menghadang Zhenxin dan membawanya ke hadapan Taiyu. Dengan penuh intimidasi, Taiyu memaksa Zhenxin untuk menjadi temannya dengan ancaman akan menyakiti Oh Yang jika dia menolak. Zhenxin yang ketakutan akhirnya tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Taiyu. Hari-hari berikutnya, Zhenxin selalu bersama Taiyu. Namun, hubungan mereka lebih menyerupai hubungan antara majikan dan budak daripada teman. Zhenxin harus menuruti semua permintaan Taiyu, mulai dari mengerjakan PR-nya, memesan makan siang, hingga mengajarinya belajar. Suatu hari, Taiyu memaksa Zhenxin untuk bolos sekolah. Awalnya, Zhenxin menolak karena selama ini dia tak pernah sekalipun melanggar aturan. Namun karena tekanan dari Taiyu, akhirnya dia pun setuju. Mereka pun pergi ke arena bermain sepatu roda. Di sana, Zhenxin yang tak bisa bermain malah menjadi bahan lelucon bagi teman-teman Taiyu. Di keesokan harinya, Zhenxin, Taiyu, dan kedua temannya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Mereka tertangkap basah telah bolos sekolah. Sebagai hukuman, Zhenxin diminta membersihkan kolam renang sekolah. Di saat itulah, dia tanpa sengaja melihat Oh Yang bersama Min Min di dekat kolam renang. Tak hanya itu, Zhenxin mendengar percakapan mereka.
di mana Ouyang mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab dan menjadi ayah yang baik. Mendengar hal itu, Zenshin merasa kaget dan sedih. Di saat mereka akan mendekat, Zenshin langsung bersembunyi di dalam kolam renang agar tak ketahuan. Tak lama kemudian, Tayu datang dan melihat Zenshin di kolam dan mengira Zenshin mencoba untuk bundir. Tayu langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka pergi ke atap sekolah. Di sini, Zenshin membaca surat cinta yang ditulis Tayu untuk Minmin. Namun, isi surat itu sangat buruk menurut Zenshin. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Tayu ingin memisahkan Ouyang dan Minmin agar bisa mendekati Minmin. Sementara Zenshin berusaha untuk mendekati Ouyang. Misi mereka pun dimulai. Terlihat mereka yang mengikuti Minmin dan Ouyang kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya mereka melihat Minmin dan Ouyang bertemu di gedung sekolah saat jam istirahat. Awalnya mereka mengira Minmin dan Ouyang akan menemui anak mereka. Namun ternyata mereka sedang merawat seekor anak anjing yang mereka temukan di sekolah. Ketika pulang sekolah, Tayu menghadang Minmin dan langsung menyatakan cintanya. Namun Minmin menolak mentah-mentah. Melihat kejadian itu, Zenshin menyarankan Tayu untuk menyerah saja. Namun Tayu tak mau menyerah. Dia juga memiliki ide baru yang dimana dia akan menculik anak anjing peliharaan Minmin dan Ouyang untuk memisahkan mereka. Tak butuh waktu lama, mereka menculik anak anjing itu. Karena tak tahu harus membawanya kemana, Tayu memaksa Zenshin untuk merawat anak anjing itu di rumahnya. Di keesokan harinya, di kelas seorang guru yang terkenal galak menanyakan siapa yang berani mengirimkan surat kutukan ke ruangannya. Tak satupun murid berani mengaku. Hingga saat di ruangan guru, Zenshin akhirnya memberanikan diri untuk mengakui perbuatannya. Namun di saat itu, Tayu juga sedang ada di ruangan yang sama dan tengah dimarahi oleh guru lain. Di sini, tiba-tiba Tayu maju dan mengaku jika dirinya yang mengirim surat kutukan tersebut. Mendengar hal itu, Zenshin pun terkejut. Sang guru langsung memarahi Tayu dan menyuruh Zenshin untuk keluar ruangan. Di luar, Zenshin mendengar jika meskipun Tayu terkenal nakal, dia tak pernah dikeluarkan dari sekolah. Karena Tayu dulunya adalah murid yang sangat pintar dan berprestasi. Hal ini membuat Zenshin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi kepada Tayu hingga dia berubah. Dan hal itu membuat Zenshin mulai mencari tahu. Hingga akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Yang dimana Tayu dulunya satu kelas dengan Ouyang. Di saat Zenshin menemui Ouyang untuk meminta penjelasan, Ouyang mengungkapkan cerita lama mereka. Ternyata di masa lalu Tayu, Ouyang, dan seorang teman dekat sering menghabiskan waktu bersama. Dan pada suatu hari, di saat mereka bermain di pantai, teman mereka mengajak untuk lomba berenang. Namun perlombaan itu berakhir tragis. Teman mereka tenggelam dan meninggoy. Setelah kejadian itu, Ouyang dan Tayu memutuskan untuk tak berteman lagi. Karena mereka merasa jika temannya tenggelam akibat dari perbuatan mereka berdua. Sepulang sekolah, Zenshin menantang Tayu untuk balapan sepatu roda. Meskipun Zenshin tak pandai bermain, dia tetap melakukan tantangan tersebut. Akibatnya, dia sering terjatuh. Melihat hal itu, Tayu hanya tertawa. Namun, lama-kelamaan dia merasa kasihan dan mencoba untuk membantunya. Sayangnya, Zenshin menolak bantuan itu dan terus berusaha sendiri hingga akhirnya dia mencapai garis finish. Tayu pun mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin Zenshin buktikan. Di tengah situasi itu, Zenshin mencoba menyadarkan Tayu jika tragedi kematian temannya bukanlah salahnya. Zenshin menekankan jika kejadian itu adalah takdir, sesuatu yang tak bisa diubah. Zenshin juga memberi nasihat jika seorang sahabat tak seharusnya bermusuhan. Perkataan Zenshin membuat Tayu merenung. Di keesokan harinya, dia mulai berubah. Tayu kembali mengikuti setiap pelajaran di sekolah dan bahkan memotivasi teman-temannya untuk lebih serius belajar. Perubahan sikapnya membuat guru dan teman-temannya terkejut. Sepulang sekolah, Zenshin yang menyadari perubahan itu mengajak Tayu belajar bersama, mengingat ujian sekolah sudah semakin dekat. Hari itu, Zenshin tampil dengan penampilan yang berbeda. Tayu tampak terkejut melihatnya. Setelah itu, mereka belajar bersama di sebuah kafe. Dan sejak saat itulah, Zenshin dan Tayu sering menghabiskan waktu untuk belajar bersama.
Ketika pulang, Tayu memberikan Zenshin sebuah hadiah. Gantungan kunci bergambar Andilau, idola Zenshin. Hadiah itu membuat Zenshin sangat senang. Mereka pun saling bertanya tentang idola masing-masing. Zenshin meminta Tayu mengajarinya bermain sepatu roda, dan Tayu setuju. Di keesokan harinya saat di sekolah, Zenshin kembali mengubah penampilannya. Kali ini penampilannya begitu menawan hingga Aoyang tak bisa mengalihkan pandangannya. Melihat Aoyang mulai tertarik kepada Zenshin, Tayu memutuskan untuk membantu Zenshin mendekatinya. Namun di hari itu juga sebuah pengumuman mengejutkan datang. Guru BK yang lama telah pensiun dan digantikan oleh guru baru bernama Pak Dan. Sebagai guru BK, Pak Dan menerapkan aturan yang sangat ketat, bahkan cenderung berlebihan. Dia secara terang-terangan mengatakan jika murid seperti Tayu tak pantas mendapatkan pendidikan di sekolah itu. Singkat cerita, ujian sekolah pun selesai dan hasil nilai sudah diumumkan. Tayu yang biasanya mendapatkan nilai paling rendah berhasil masuk peringkat 10 besar. Namun, Pak Dan tak percaya dan menuduh Tayu berbuat curang. Di sini dia memaksa seluruh kelas bersaksi jika Tayu memang mencontek. Namun tak ada satupun murid yang mau mengaku karena mereka tahu Tayu tak bersalah. Dan akibatnya, Pak Dan menghukum seluruh kelas berlari 50 putaran di lapangan. Mendengar hal itu, di sini Tayu yang tak ingin teman-temannya dihukum, Tayu menawarkan diri untuk menjalani hukuman itu sendirian. Zenshin yang tak tega melihat Tayu dihukum, akhirnya menemui Pak Dan untuk membelanya. Namun, Pak Dan tak menggubris pembelaan Zenshin. Dia justru mengejek Tayu yang menyatakan jika dia tak akan mampu menyelesaikan hukumannya. Selang beberapa waktu, situasi semakin tegang ketika tersiar kabar jika Pak Dan berencana membatalkan festival sekolah yang seharusnya berlangsung sepekan lagi. Keputusan itu membuat seluruh murid kesal. Melihat hal itu, Zenshin mencoba untuk membuat mereka merencanakan aksi protes. Namun, rencana tersebut bocor karena ada murid yang membocorkannya. Pak Dan yang mengetahui rencana tersebut, dia pun memanggil Zenshin dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Di malam harinya, Tayu yang merasa cemas dengan keadaan Zenshin memutuskan untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, Tayu telah menyiapkan kejutan. Dia sengaja menghias taman dekat rumah mereka dengan lampu-lampu yang indah. Di sana, Tayu mengajari Zenshin cara bermain sepatu roda. Di dalam momen tersebut, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun, baik Zenshin maupun Tayu tak berani mengungkapkan perasaan tersebut. Di keesokan harinya, pengumuman hasil ujian sekolah sedang berlangsung. Aoyang menempati posisi pertama, dan 8 murid yang lain maju setelah dipanggil oleh Pak Dan. Namun, ada keganjilan. Pak Dan sengaja tak menyebutkan nama Tayu, meskipun dia berhasil memasuki peringkat 10 besar. Di sini, dengan angkuhnya, Pak Dan menuduh Tayu telah berbuat curang. Namun, tindakan Pak Dan memicu protes dari teman-teman kelas Tayu. Tanpa diduga, Zenshin melakukan aksi yang berani. Dia menaikkan rok seragamnya hingga di atas lutut, yang dimana hal itu jelas melanggar aturan sekolah. Di sini, dia menantang Pak Dan untuk menghukumnya. Melihat keberanian Zenshin, Aoyang ikut berdiri dan meminta untuk dihukum juga. Satu persatu murid di kelas itu mengikuti tindakan serupa sebagai bentuk perlawanan terhadap Pak Dan. Kondisi sekolah menjadi tak kondusif, hingga kepala sekolah turun tangan untuk mengambil alih. Kepala sekolah berjanji akan memperbaiki situasi dan memastikan festival sekolah tetap berlangsung. Akhirnya, festival sekolah pun digelar. Semua murid tampak bahagia. Pada festival itu, terlihat Tayu dan Aoyang kembali berteman. Di sisi lain, Aoyang mulai menyukai Zenshin, sementara Minmin tampak menunjukkan ketertarikan kepada Tayu. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk pergi berkemah. Di sana, mereka bersenang-senang, bernyanyi, berdansa, dan bermain game. Di saat hari sudah malam, Zenshin yang tengah mengumpulkan kayu bakar duduk di tepi danau bersama Tayu. Mereka berbicara tentang masa depan. Zenshin meminta Tayu berjanji untuk tetap rajin belajar dan berhenti berkelahi, agar tak membuat orang-orang yang menyayanginya khawatir.
tak lama kemudian mereka melihat bintang jatuh dan bersama-sama membuat permohonan. Namun dari balik pepohonan, Ouyang melihat kedekatan mereka dan nampak cemburu. Pada suatu hari, terlihat geng musuh Tayu mendatanginya, yang dimana mereka ingin menantang Tayu untuk berkelahi sebagai bentuk balas dendam. Beberapa hari kemudian, Zenshin mendengar kabar jika Tayu sudah seminggu tak masuk sekolah dan tak mengikuti ujian. Zenshin mulai khawatir dan mencoba menghubunginya, namun tak mendapat jawaban. Di suatu hari, Zenshin melihat Tayu berada di ruangan Pak Dan. Ketika Tayu keluar, Zenshin terkejut melihat wajahnya yang penuh memar. Di sini, Zenshin bertanya kenapa Tayu tak mengikuti ujian dan malah terlibat perkelahian lagi. Namun, Tayu hanya diam. Merasa kecewa, Zenshin pun memutuskan untuk menjauh darinya dan tak mau berbicara lagi dengan Tayu. Sejak saat itu, mereka berdua tak berbicara satu sama lain. Namun ketika Zenshin pulang sekolah, dia menemukan sebuah poster Andilau di depan rumahnya. Dari balik poster itu, muncul teman-teman Tayu yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Mereka memberikan hadiah berupa kaset pemberian dari Tayu. Pesan Tayu, kaset itu hanya boleh diputar setelah Zenshin menyelesaikan ujian masuk universitas. Di keesokan harinya, teman-teman Zenshin mengajaknya makan untuk merayakan ulang tahunnya. Tak lama kemudian, Tayu datang ke kelas. Di sini, Zenshin segera menghampirinya dan mengajaknya untuk ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Zenshin mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan. Namun, tiba-tiba Min Min datang. Tayu lalu menjelaskan jika kedatangannya ke kelas Zenshin hanya untuk menemui Min Min. Karena ternyata, di saat ini mereka sudah berpacaran. Mendengar hal itu, Zenshin merasa terkejut sekaligus senang karena usahanya mendukung hubungan Tayu dan Min Min tidak sia-sia. Di sini, Tayu juga mendukung kedekatan Zenshin dengan Ouyang. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Zenshin mulai menyadari jika dirinya sudah jatuh cinta dengan Tayu. Di keesokan harinya, Zenshin mendapat kabar jika Tayu telah putus dengan Min Min karena akan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Mendengar berita itu, Zenshin langsung berlari keluar kelas untuk mencari keberadaan Tayu. Namun dia terlambat. Tayu sudah meninggalkan sekolah. Kemudian Zenshin mendengar informasi jika Tayu dikeluarkan akibat berkelahi. Oleh karena itu, orang tua Tayu memutuskan untuk menyekolahkannya ke luar negeri demi masa depannya. Sejak kepergian Tayu, hari-hari Zenshin dihabiskan bersama Ouyang. Mereka sering belajar bersama, dan Ouyang memberikan sebuah buku sebagai panduan belajar untuk Zenshin. Berkat buku itu, Zenshin berhasil diterima di universitas favoritnya. Pada suatu hari, Ouyang bertanya apakah Zenshin sudah mendengarkan kaset yang diberikan oleh Tayu. Di saat itu, Ouyang menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Ketika mereka berkemah dulu, Tayu pernah mencurahkan isi hatinya kepada Ouyang. Awalnya, Tayu mengira pengirim surat kutukan itu adalah seseorang yang bodoh. Namun setelah membaca surat tersebut, dia sadar jika pengirimnya adalah orang yang baik. Dari teman-temannya, Tayu mengetahui jika pengirim surat itu adalah Zenshin. Dan hal itu yang membuat Tayu ingin berteman dengannya. Tayu juga sempat bercerita jika dia awalnya mengira bisa dengan mudah mendapatkan hati Min Min. Namun seiring berjalannya waktu, dia sadar jika dirinya benar-benar menyukai Zenshin. Zenshin telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Walaupun perasaan itu kuat, Tayu memilih untuk memendamnya. Dan juga ketika mereka berada di tepi danau, Tayu membuat permohonan kepada bintang jatuh. Dia berharap jika suatu hari Zenshin akan memiliki perasaan yang sama untuknya. Tapi dia tahu Zenshin sangat menyukai Ouyang. Dan karena itu, dia meminta Ouyang untuk menjaga Zenshin. Buku yang diberikan oleh Ouyang untuk Zenshin ternyata adalah modul belajar yang dibuat oleh Tayu sendiri. Tayu sengaja mempersiapkan buku itu untuk membantu Zenshin mencapai universitas impiannya. Kemudian, Ouyang mengungkapkan alasan mengapa Tayu menghilang begitu lama. Di saat membaca surat kutukan dari Zenshin dulu, Tayu sempat tertabrak oleh mobil. Kecelakaan itu menyebabkan Tayu menderita gegar otak dan harus dirawat di rumah sakit. Namun Tayu merahasiakan semua ini karena dia takut membuat Zenshin merasa bersalah. Mendengar penjelasan itu, Zenshin hanya bisa terdiam.
Air matanya mulai mengalir mencerminkan perasaan bersalah, haru, dan kehilangan. Di malam itu, Zenshin pergi ke taman tempat dia sering bertemu Tayu di masa lalu. Dia membawa kaset pemberian Tayu dan mulai mendengarkannya. Di dalam kaset itu, suara Tayu terdengar mengucapkan selamat atas perjuangan mereka di sekolah, sekaligus mengungkapkan perasaannya. Tayu mengatakan jika meskipun Zenshin pendek, terkadang bodoh, dan bahkan pernah menyukai orang lain, perasaannya tak pernah berubah. Dia tetap menyukai Zenshin. Kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang. Terlihat Zenshin tersenyum haru mendengar suara itu. Dia membuka buku biodata teman-teman sekolahnya, mengenang masa-masa indah bersama Tayu, Ouyang, Minmin, dan teman-temannya. Di keesokan harinya, Zenshin menghadapi tantangan baru di tempat kerjanya. Di sini dia memberanikan diri untuk mengancam bosnya dan mundur, karena merasa gajinya tak sebanding dengan beban kerja yang dia tanggung. Tindakan berani ini justru mendapatkan dukungan dari seluruh karyawan. Namun, kekasihnya mengkritik tindakannya sebagai sesuatu yang dapat merugikan karirnya. Tak tahan dengan sikap sang kekasih, Zenshin memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di malam harinya, terlihat Zenshin yang kecewa karena gagal mendapatkan tiket konser idolanya. Kemudian, dia memutuskan untuk mencoba membeli tiket secara langsung di lokasi. Namun, hasilnya tetap nihil. Di dalam perjalanan pulang, dia mampir ke sebuah kedai minuman. Tak disangka, seorang pria mengambilnya dan mengembalikan gantungan kunci bergambar Andilau miliknya yang terjatuh. Di saat Zenshin menatap pria itu, dia menyadari sesuatu. Karena ternyata pria itu adalah Andilau sendiri. Di sini dia terkejut sekaligus salah tingkah. Setelah berbincang, Andilau mengetahui betapa Zenshin mengidolakannya. Dengan murah hati, Andilau memberikan tiket VIP jalur khusus untuk konser malam itu, dan menyuruh Zenshin untuk menghubungi stafnya saat tiba di lokasi. Di malam harinya, Zenshin tiba di konser dengan perasaan berdebar. Ketika dia menghubungi staf Andilau, dia mendengar suara yang familiar, karena ternyata staf itu adalah Tayu. Zenshin sangat terkejut sekaligus tersentuh. Dia baru tahu jika konser ini bisa terwujud karena Tayu ingin menepati janji yang pernah mereka buat sewaktu di sekolah, menonton konser Andilau bersama. Zenshin tak kuasa menahan air matanya. Tayu juga menyuruh Andilau untuk membawakan sebuah lagu khusus untuk Zenshin. Kemudian mereka pun berjalan memasuki tempat konser dengan penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika seseorang menjadi nakal, bukan berarti dia tak memiliki masa depan. Oleh karena itu, marilah kita berpikir positif agar perjalanan kita di kemudian hari menjadi lebih berarti. Bisa diibaratkan diam seperti penguasa, bergerak terkena masalah.